Shalom Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui Kalimbuang Bobah Jemaat Landaki Bilingkanaya edisi 28 Juli 2020. Kita akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendasarinya di dalam firman kebenaran Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Karuniakan kepada kami kemampuan agar dapat memahami firman yang kami akan baca dan kami dengarkan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami telah sedia mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 65 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ibu bapa, sidang jemaat kekasih Tuhan. Judul Mazmur ini dalam Alkitab amat menarik. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Judul ini menjadi warna dasar Mazmur ini. Itu sebabnya ia mulai dengan lagu pujian kepada Allah. Kita perhatikan ayat yang kita baca dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Padang rumput yang berbusana kawanan kambing domba. Mengenai lembah yang berselimutkan gandum. Itu semua adalah lambang kesuburan dan kemakmuran hidup petani dan para gembala. Pemazmur memahami segala sesuatu yang dialaminya sebagai campur tangan Allah. Dengan perspektif iman yang demikian, rasa dan tindakan syukurnya bukan semata-mata didasarkan pada capaian-capaian keinginannya, melainkan bersyukur sudah menjadi tabiatnya. Menarik sekali jika dalam Mazmur ini kalimat-kalimat syukur Daud bukan seperti biasanya yang kita lakukan dan dengar dari kesaksian orang lain. Misalnya, saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya jabatan ini. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya harta benda. Saya bersyukur karena Tuhan menyembuhkan saya dari penyakit dan lain sebagainya. Nyanyian syukur pemazmur dalam pasal ini diawali dengan kata kepadamulah. Pemazmur tidak bertolak dari kondisi perasaan gembiranya lalu bersyukur, melainkan karena pengertiannya akan kasih Allah yang berlaku menyeluruh bagi semua yang diciptakan. Perbuatan-perbuatan Tuhanlah yang menjadi alasan pemazmur untuk bersyukur.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, kata firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan bertabiatkan syukur, orang-orang percaya pasti dimampukan bersukacita dalam segala perkara. Mengapa? Sebab perasaan dan pikirannya tidak lagi dikendalikan oleh situasi dan kondisi, tetapi dikendalikan oleh iman kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, sekalipun kita tengah menghadapi pandemi COVID-19, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk tetap bersyukur. Kenapa? Sekalipun kita dalam suasana seperti ini, Tuhan masih memberikan kita kehidupan sampai detik ini. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur kepadanya atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang kita alami di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak bisa kita hitung satu persatu berkat Tuhan yang kita alami dalam kehidupan ini. Banyak orang, ibu bapak saudara-saudara, yang hanya menganggap bahwa berkat Tuhan itu berupa harta dan materi. Tidak, ibu bapak saudara-saudara. Napas kehidupan yang kita alami sekarang ini jauh lebih penting daripada semuanya itu. Oleh sebab itu, kita patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai detik ini. Roh Kudus akan selalu memimpinnya, melihat dan membaharui rencana dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara, bersorak-sorailah karena berkat Tuhan. Tuhan akan senantiasa menuntun dan menyertai kita di dalam menjalani kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami sudah membaca dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Kami mohon kiranya dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan yang kami sudah dengarkan boleh kami jadikan sebagai landasan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, mulai dari tingkat terendah sampai ke tingkat yang tertinggi. Berkati cita-cita mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Berkati usaha mereka ya Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang berduka cita oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Hiburkan mereka ya Tuhan, agar tidak larut di dalam duka cita yang mereka alami. Kami berdoa buat tenaga medis sebagai garda terdepan di dalam penanganan COVID-19 ini. Berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan kepada mereka agar dapat menjalankan tugas seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami, kiranya Tuhan memberikan kemampuan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan demi keselamatan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami, Jemaat Lanraki Biringkanaya. Berkati seluruh anggota jemaat, berkati pendeta kami,
Berkati para penatua dan diaken. Karuniakan kemampuan kepada mereka agar dapat mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan salah kami, dan terima kami yang datang mengucap syukur dan berdoa di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Salam sehat untuk kita semua. Amin.